Halo pemirsa, selamat sore menjelang petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah masih kita membahas tentang pecahan dari financial quotient ya, agar kita bisa goal kita adalah untuk bisa mencapai financial independence atau kemerdekaan finansial. Jadi bukan hanya sekedar financial freedom aja, tapi juga kemerdekaan finansial ya. Hari ini hari Selasa 12 Agustus 2025. Ini adalah bagian ketiga dari pembahasan kita tentang kaya dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan muslim. Iya, jadi teman-teman bagaimana caranya supaya itu tercapai? Sebelumnya gini teman-teman ya, kami baru kena musibah ya, dimana ayah sambung saya, ayah tiri saya, uang rekening di banknya tiba-tiba diretas atau dihack ya. Jadinya uangnya banyak yang raib ya. Ya tapi semoga bisa cepat kembali, kita doakan. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa memulihkan situasi seperti sekarang ini teman-teman. Bicara soal harta teman-teman ya, cara soal kekayaan, gimana caranya agar kita kaya dalam keadaan muslim. Ini mobil ngebut amat ya, padahal nggak boleh loh ngebut di perumahan kayak gini. Batas kecepatannya cuma 20-30 lah, 3 km per jam. Nggak boleh ngebut seperti itu sebenarnya. Tapi mungkin sedang ada urusan mungkin sehingga terubur-ubur gitu. Nggak apa-apa lah. Teman-teman semuanya, supaya untuk kita ketahui ya, bagaimana cara agar kekayaan kita bisa menjadi wasilah pengantar kita untuk wafat dalam keadaan muslim dan husnul khotimah, seperti yang kita pernah bahas pada part pertama. Ingat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya. Bisa jadi musibah yang dialami ayah sambung saya, ayah tiri saya pada hari ini, itu bisa jadi merupakan asbab dibersihkan dari kekayaan dan harta yang tidak membawa ridho dari Allah. Harus kita kaya. Saya tekankan sekali lagi ya, kita sebagai orang Islam harus kaya. Bahkan sebaiknya wajib kaya, agar kita bisa berdaya guna bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum biha. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Koreksi saya kalau salah ya. Makanya kita sebagai orang Islam harus kaya. Wajib kaya. Nah akan tetapi bagaimana Pak caranya kaya tapi tetap dalam keadaan muslim? Karena kadang-kadang kita dalam jalan menuju kekayaan, bahkan kita sudah kaya malah tidak muslim lagi, udah jadi kafir. Gimana tuh Pak caranya? Pertama, kita ulang sekali lagi. Pertama, luruskan akidah. Kuatkan akidah ya. Ingat, kekayaan, uang, fulus, rupiah, dinar, dirham itu bukan Tuhan teman-teman. Tapi itu hanyalah alat. Alat ya. Hanyalah sebuah alat untuk kita gunakan sehari-hari. Uang tidak hanya alat teman-teman. Percaya sama saya, uang, harta yang kita punya itu bisa menjadi asbab wasilah yang membawa
Aduh maaf, saya nggak pakai celana jadinya repot ini. Pegang botol, pegang payung. Pakai sarung tuh, ya. Jadi uang itu bisa menjadi asbab, membawa wasilah untuk kita berbuat baik, tapi bisa juga menjadi asbab pembawa kemudorotan buat kita. Maka luruskan dulu akidahnya, teman-teman. Kalau kita sebagai umat Islam final, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu final. Atau paling tidak titik di la ilaha illallah. Jadi jangan menuhankan uang. Tidak boleh. Ya. Jadi uang itu bukan tujuan, teman-teman, tapi alat. Kekayaan itu bukan tujuan akhir, tapi alat. Syukur-syukur bisa kita ubah menjadi wasilah. Wasilah yang membawa pada kebaikan. Wasilah yang membawa kita kepada wafat dalam keadaan ultimate husnul khatimah. Apa tuh Pak ultimate husnul khatimah? Hartanya bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tidak hanya bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya, tapi juga dirasakan manfaat dan dampak positifnya oleh orang lain. Nah itu, seperti yang saya bilang di part pertama, ya. Banjir uang, hujan uang, banjir uang untuk dirinya sendiri, sampai dia meninggal pun orang yang ditinggalnya pun juga kena hujan uang, banjir uang. Ya. Itu baru namanya di ultimate husnul khatimah. Kenapa? Karena hartanya bermanfaat dan berdaya guna bagi orang lain. Gitu. Maka itu akan berulang, berputar-putar, bersirkumnavigate ke orang sampai nggak putus. Itulah yang namanya disebut sebagai amal jariyah, teman-teman. Itu yang disebut sebagai amal jariyah. Itu penting. Nah, tapi uang dan harta bisa menjadi asbab membawa kemudaratan buat kita kalau kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Harta itu, kekayaan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya pasti akan membawa keburukan buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Dan ingat, semua yang kita punya bukan milik kita sepenuhnya. Tidak, teman-teman. Semua yang kita punya adalah milik Allah. Makanya kan kita sering bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya semua ini ialah milik Allah dan hanya kepada Allah lah semuanya atau kami akan kembali. Benar. Bisa jadi musibah yang menimpa orang tua saya ini adalah suatu pembersihan. Pembersihan dari harta-harta yang tidak halal. Harta-harta yang tidak berkah. Maaf kata ya, harta yang haram itu juga bukan hanya sekedar didapat dengan cara yang haram. Tidak, teman-teman. Tidak hanya itu. Tapi juga mohon maaf, harta yang didapat dengan cara kita melakukan praktik riba itu pun masuknya juga haram. Nah, bisa jadi dibersihkan oleh Allah. Disisakan tadi update terakhirnya cuma 78.000. Sisanya dibawa kabur sama si hacker itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa kembali semua lah, ya. Tapi kalau tidak bisa kembali semua, ya sudah, memang sudah waktunya dibersihkan sama Allah, diambil lagi sama Allah titipannya. Kenapa? Karena itu dititipkan, bukan kita miliki. Pemilik seluruh harta itu hanya Allah, ya, bukan kita. Salah, teman-teman. Makanya teman-teman jangan terpancing oleh propaganda kaum sekuler yang terlalu mengagungkan kesenangan dunia yang fana, ya. Tapi bentar dulu ya, saya mau melakukan sesuatu dulu. Lanjut kita.
Jadi teman-teman ya, jangan mudah terkecoh oleh propaganda-propaganda yang terlalu mengagung-agungkan sesuatu yang fana, teman-teman. Ya. Orang-orang yang seperti itu sebenarnya mau tahu nggak apa? Mereka butuh temen. Mereka butuh temen untuk menghabiskan sisa jatah hidup kekal mereka di neraka. Karena orang-orang seperti itu udah pasti akan menghuni neraka. Suka tidak suka, orang-orang seperti itu akan masuk neraka. Kenapa? Karena orang tersebut mengingkari keras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah ingkar keras kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumannya masuk neraka. Orang-orang seperti itu propagandanya, hidup hanya sekali, mari nikmati hidup, senang, maksimalkan kesenanganmu di dunia. Ya, orang akhirnya akan berlomba-lomba mencari kesenangan di dunia, tapi sementara mereka lupa ada kehidupan yang lebih kekal lagi. Biarkan mereka tidak percaya dengan afterlife. Biarkan mereka tidak percaya dengan akhirat, ya. Karena memang mereka sesungguhnya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulikan, dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, ya karena kehendak mereka sendiri. Summun bu'mun umyun fahum la yubsirun. Bener gak? Iya. Jadi teman-teman ya, bisa jadi apa yang menimpa orang tua saya ini sebenarnya adalah sebuah warning. Ya, boleh jadi kita banting tulang-tulang orang, dibanting-banting, pergi pagi pulang malam, ya, bahkan nggak pulang-pulang demi 1 rupiah. Tapi ingat, apakah kita membawa pulang ridho dari Allah kah tidak? Apakah Allah ridho atau tidak? Apakah di dalamnya terdapat rahmat dan barokah dari Allah atau tidak? Itu ya harus kita ingat baik-baik. Bisa jadi yang menimpa karena terlalu banyak yang mengandung riba, dibersihkan oleh Allah. Karena bisa jadi itulah, dari studi kasus orang tua saya inilah, bisa jadi itulah cara Allah untuk menegur bahwa di dalam hartamu itu terdapat riba, terdapat kotoran yang belum dibersihkan. Karena engkau tak kunjung bersihkan, wahai hambaku, maka akulah yang akan membersihkan sendiri, kata Allah. Terjadi. Jauhi riba, teman-teman. Allah sudah larang. Makanya pesan saya satu, nggak usah pakai kartu kredit, nggak usah. Ya, kalau belum ada uangnya, nggak usah kredit itu. Termasuk kredit usaha rakyat, nggak usah. Itu sesat. Nggak usah. Beli rumah tunai, nggak usah KPR. Beli mobil, motor tunai aja, nggak usah KPM. Ya. Kalau mau modal usaha, nggak usah kur-kuran. Ya, nggak usah. Alihkan semua tuh ke Baitul Mal aja sudah. Ya, minta uang ke Baitul Mal. Asuransi, nggak usah lah pakai asuransi yang remeh-remeh. Alihkan ke takaful. Tahu takaful, teman-teman? Takaful tuh asuransi syariah. Alihkan semuanya ke takaful, teman-teman. Ya, welcome back, teman-teman. Alihkan semua, larikan ke takaful. Biar berkah, asuransi kita berkah, kita mencegah sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita ketika kita terjadi kenapa-kenapa. Dan itu lebih berkah karena ditanggung bersama, tidak ditanggung oleh 1-2 pihak.
Alihkan dari asuransi biasa ke takaful. Yang selama ini langganan asuransinya kalau nggak Allianz, apa, Prudential misalkan, atau AXA misalkan. Pindahkan ke takaful, teman-teman. Insya Allah berkah kalau dilarikan ke takaful. Benar, insya Allah akan jadi berkah buat kita. Insya Allah akan jadi baik buat kita ke depannya. Dan insya Allah halal. Ya, terhindar dari riba lah. Premi itu kan masuknya riba itu. Premi, bunga asuransi, segala rupa itu kan riba. Ya enggak? Kalau pinjaman, bunga, segala macam itu kan riba, teman-teman. Enggak mau hindari itu. Makanya bisa jadi karena kita terlalu bersandar kepada sistem ekonomi yang tidak Islam sama sekali, makanya kenapa terjadi peristiwa seperti yang dialami orang tua saya itu. Ini contoh kasus saja. Jadi itu sebenarnya Allah itu membersihkan harta orang tua saya dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang mengandung riba. Makanya saya kan berkali-kali bilang ya kepada Anda para pemirsa khususnya, sebelum menyesal, kurang-kurangi yang namanya overspending. Kurang-kurangilah mengeluarkan extravagant spending untuk hal-hal yang cuman memberikan kesenangan sesaat, teman-teman. Ekstravagankan untuk investasi leher ke atas itu wajib hukumnya. Timba ilmu, upgrade diri. Ya, investasi akhirat dengan apa? Perbanyak amal, perbanyak sedekah, perbanyak zakat, perbanyak wakaf, perbanyak infak, perbanyak berderma, ya enggak? Itu investasi yang menguntungkan loh, bukan investasi yang merugikan. Makanya teman-teman ya, biasakan mulai hari ini ya. Kalau masih ada yang di riba-riba, udah berhenti. Sesuai pesan guru kita semua, Profesor Kiai Haji Nasruddin Omar, ya, Imam Besar Masjid Istiqlal, ya. Kalau masih ada apa tabungan-tabungan di rekening bank yang biasa yang mengandung riba, itu pindahkan semua ke bank syariah, ke bank Islam. Kalau kita masih punya asuransi di asuransi biasa, alihkan ke takaful, teman-teman. Kalau yang biasa kita pinjol, udah alihkan semua ke Baitul Mal. Ya, di Baitul Mal mau beli rumah dibantu dananya, mau buka modal usaha dibantu dananya, mau beli mobil, beli motor nanti dibantu dananya, mau bangun sekolah, bangun madrasah, bangun masjid nanti dibantu dananya. Ya, alihkan ke sana, teman-teman. Itu jauh lebih maslahat. Ya. Kan bank syariah, bank Islam di Indonesia ini kan ada banyak. Bank Muamalat, BSI, ya. Bank Muamalat lah yang paling tua. Ya. Kalau BSI itu bank BUMN. Ya. Nah, alihkan ke sana, teman-teman. Alihkan ke sana. Insya Allah berkah nanti. Ya. Asuransinya selama ini di asuransi biasa, alihkan ke takaful. Ya. Investasi saham, coba alihkan ke investasi saham syariah, teman-teman. Insya Allah nanti akan berkah. Yang selama ini investasinya di nanam modal banyak di Bank BCA atau Bank BRI misalkan, coba tanamkan modal lebih banyak lagi di BSI, Bank Syariah Indonesia, investasi sahamnya. Insya Allah bukan hanya cuan, tapi juga berkah nanti. Nah, itulah cara kaya dalam keadaan muslim itu seperti itu. Tetap ingat Allah
sekalipun kita sudah kaya. Ya, kalau kita sudah kaya, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, sholat wajib. Syukur-syukur berjamaah di masjid. Ajak boyong seisi rumah keluar ke masjid, sholat jemaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syukur-syukur dari sebelum azan udah di masjid. Itu baru namanya kaya dalam keadaan muslim. Ya, tiap pagi sebelum berangkat kerja, berangkat ke tempat usaha, zikir sejenak. Gak usah yang berpanjang-panjang sampai 1000 kali, gak usah. Cukup baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali cukup. Mau hajat apa, awali dengan istighfar. Ini dari ulama ya, yang disampaikan lewat beberapa mubaligh, termasuk Dr. Kiai Haji Adi Hidayat hafizahullah ya. Awali dengan istighfar, teruskan dengan hamdalah, teruskan dengan salawat Nabi, sebut doanya, hajatnya apa, tutup dengan istighfar. Ya, 100 kali aja sebelum sebut apa doa hajatnya, tutup lagi dengan istighfar. Ya. Kalau mau yang lebih sederhananya, la ilaha illallah wa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah wal halimul halim. Saya lupa, nanti teman-teman ya, apa, kalau berteman dengan saya di Facebook ada tuh, la ilaha illallah wal aliyul alim, la ilaha illallah wa rabbul arsyil azim gitu. Atau la ilaha illallah aja, atau sebut Allah 66 sampai 99 kali cukup. Pagi itu sebelum kerja, sebelum ke tempat usaha ya, sebelum buka usaha, itu amalin tuh tiap pagi. Mau tutup, mau pulang kantor, pulang tempat usaha ya, baca lagi subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali aja. Terus ada Allah atau la ilaha illallah 100 kali cukup. Ya. Akhiri dengan alhamdulillah. Itu baru namanya kaya dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan muslim, teman-teman. Jadi itulah cara paling ampuh bagaimana kita bisa kaya dengan cara-cara yang muslim, kaya dalam keadaan muslim, wafat pun insya Allah dalam keadaan muslim. Satu terakhir dari saya, kurangi overspending. Ya, jangan overspending yang ekstravagan untuk hal-hal yang membawa kesenangan sementara. Kenapa? Kalau overspending yang membawa kesenangan sementara, insya Allah menderitanya selamanya. Ya, tapi kalau kita overspending yang membawa kebahagiaan selamanya, insya Allah sengsaranya sementara. Ya, karena tujuan akhirnya adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, itu catat baik-baik ya teman-teman ya. Ya, jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi jangan habiskan uang kita atau harta kita atau kekayaan kita untuk hal-hal yang membawa untuk hal-hal yang fana, teman-teman. Begitu dapat uang besar, cepat langsung putar. Entah diinvestasikan, entah dibikin usaha, entah kita infakkan, entah kita sodakokan, entah kita zakatkan, entah kita bangun masjid, bangun RR, bangun madrasah, entah kita sumbang ke panti asuhan. Nggak bakal rugi, insya Allah. Jangan sebaliknya, tak punya uang banyak dihabiskan untuk berfoya-foya. Senangnya sementara, sengsaranya selamanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu ya teman-teman. Sabar, kalau sedang mengalami musibah seperti orang tua saya, sabar.
Yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik pada hari esok dan hari esoknya lagi dan sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.